sebelum kita masuk ke kelas, kita ngapain saja ya di luar? Kita berbaring. Kita menyanyi juga. Kepuk jari dua walet, kepuk jari tiga walet, kepuk jari empat, kepuk jari lima, kepuk jari enam. Ayo berdoa, kita mau berdoa. Mau belajar. Lindungi kami. Dapat bermanfaat. Amin. 1, 2, 3. Miss mau tanya hari ini hari apa ya? Terus ini hari? Rabu. Huruf apa saja? Iya, terus huruf apa lagi? A. Tanggalnya? Tanggal berapa ya? Kemarin 9. Habis 9? 10. Iya. Bulannya bulan berapa ya? Ini bulan berapa? 5. Iya, bulan 5. Tahunnya? 2023. Iya, betul sekali, 2023. Tahun berapa? 2023 itu ada angka apa saja? 2. Nol. Habis nol? 2 lagi. Terus? Iya, 3. Terima kasih. Ya, silakan teman-teman duduk. Si ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Oke, tangan teman-teman, makasih ya. Dewi mau bacakan buku cerita. Siapa yang mendengarkan? Iya, siapa yang mendengarkan? Silakan duduk. Siapa yang suka dengarkan cerita? Iya. Iya, judul ceritanya Maling Kundang Anak yang Durhaka. Di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan pantai Air Manis, ada seorang wanita bernama Made Rabia. Ini Made Rabia. Nah, sebelumnya Made Rabia dia hidup bersama suaminya di pedalaman. Tetapi hidup mereka di sana kurang beruntung. Agar dapat merubah nasibnya, mereka kemudian pindah di perkampungan nelayan di tepi pantai. Mereka pindah ke pantai. Nah, beberapa tahun tinggal di perkampungan nelayan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Maling Kundang. Maling Kundang ini sangat disayang oleh ibunya, disayang oleh bapaknya sama ibunya. Ya, silakan. Kurang lebih Maling Kundang berumur 10 tahun, dia sering diajak oleh ayahnya ke laut. Nah, mereka sering ke laut. Maling Kundang sering temani ayahnya untuk menangkap ikan. Maling Kundang, ayah berangkat. Hati-hati di rumah bersama ibu. Jangan nakal ya, kata ayahnya. Ketika sang ayah melangkahkan kaki menuju perahu, Maling Kundang dia ada. Ayahnya dia mau pergi ke laut. Rabia semakin gelisah. Namanya Maling Kundang, namanya siapa? Made Rabia.
karena sudah beberapa hari suaminya berangkat tapi tidak kunjung pulang. Apa yang terjadi dengan suamiku? Kenapa sudah 1 bulan dia tidak pulang-pulang? Dia lalu berdoa. Ibunya Malin Kundang dia berdoa. Semoga bapaknya Malin Kundang dia pulang dengan selamat, karena sudah 1 bulan dia tidak pulang-pulang, dia ada di tengah laut. Nah, ternyata bapaknya Malin Kundang tenggelam, dia punya kapal. Dia punya kapal, teman-teman, dia tenggelam. Makanya dia tidak pulang-pulang. Setelah mendengar kabar, mamanya Malin Kundang dengan Malin Kundang menangis. Karena bapaknya dia sudah tidak pulang untuk selamanya. Bapaknya sudah dibawa sama laut. Sudah dibawa laut, sudah digigit sama. Nah, Malin Kundang pun akhirnya sakit. Malin Kundang dia sakit. Dan ibunya dia berdoa, ya Tuhan, sembuhkanlah anakku. Kami hanya berdua, Tuhan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Malin Kundang pun sembuh karena ibunya doakan. Nah, karena ketahuan berita suaminya lagi, maka Made Rabia dia yang bekerja sebagai apa? Nelayan. Dia cari ikan untuk kasih makan Malin Kundang. Dia cari kayu bakar, dia sendiri sudah tidak dibantu karena bapaknya Malin Kundang sudah meninggal. Iya, teman-teman, tidak terasa hari berganti tahun berlalu. Sekarang Malin Kundang dia sudah tumbuh menjadi pria yang dewasa. Dia sudah besar ini Malin Kundang. Nah, ini dia Malin Kundang, dia sudah besar, teman-teman. Nah, setelah dia besar, Malin Kundang dia punya impian. Saya tidak boleh tinggal di kampung. Saya harus keluar dari kampung. Karena saya ingin membahagiakan ibu saya. Ibunya Malin Kundang, dia sudah tua sekali. Sudah tidak bisa untuk kerja. Akhirnya Malin Kundang dia lihat ibunya, kasihan ibunya. Kalau dia terus-terusan tinggal di kampung, Malin Kundang dia tidak punya pekerjaan, teman-teman. Akhirnya Malin Kundang dia berangkat. Iya, ini Malin Kundang dia lagi pamitan sama ibunya. Ibu, saya mau keluar dari kampung sama ibunya. Tetapi ibunya dia apa? Dia tidak merelakan Malin Kundang untuk berangkat. Ibunya Malin Kundang dia bilang begini, nak, tidak usah sudah jalan, tidak usah pergi dari kampung ini. Tidak apa-apa kita tinggal di rumah yang miskin ini. Tetapi Malin Kundang dia bilang begini, tidak ibu, saya harus keluar dari kampung. Saya akan mencari pekerjaan yang bagus karena saya ingin membahagiakan ibu. Ketika saya nanti sudah sukses, saya akan ambil ibu untuk bawa keluar dari kampung, tinggal sama-sama dengan Malin Kundang. Nah, ini teman-teman, lihat, ibunya Malin Kundang menangis karena Malin Kundang tetap akan keluar dari kampung. Lalu ibunya berpesan, apa yang kau inginkan Malin Kundang? Nah, apa yang kau inginkan? Apa yang ingin dicari di seberang sana, di lautan yang luas? Tetapi Malin Kundang dia bilang, saya harus keluar dari kampung karena saya ingin menjadi orang kaya.
Kalau saya sudah kaya, nanti saya kembali ambil ibu. Begitulah jadi maling kundang. Dia berjanji sama ibunya dan ibunya pun merelakan kepergian maling kundang. Ya nak, jalanlah. Ibu akan mendoakanmu. Semoga maling kundang menjadi orang kaya. Iya. Nah, ini teman-teman, maling kundang dia numpang di kapal orang asing. Kebetulan ada kapal lewat di kampungnya maling kundang dan maling kundang pun numpang. Nah, ini yang pemilik kapalnya yang ini ya teman-teman. Pemilik kapalnya yang ini. Iya. Maling kundang dia bilang begini, saya bisa numpang kah? Saya harus keluar dari kampung ini. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Ini dia. Akhirnya yang pemilik kapalnya dia mengizinkan maling kundang untuk ikut. Oke, kalau ingin membahagiakan orang tua, ayo ikut. Kita akan berlayar. Nah, maling kundang pun ikut teman-teman. Maling kundang di atas kapal dia bantu yang punya kapal. Ini dia bawa barang-barang ya. Nah, setelah maling kundang bertemu dengan seorang gadis dan anak gadis yang ini ternyata orang kaya. Akhirnya maling kundang dengan istrinya pun menikah. Nah, setelah menikah, maling kundang sudah menjadi orang kaya. Maling kundang sudah punya kapal sendiri, makanan, dia sudah punya banyak minuman, dia sudah punya banyak uang. Maling kundang sudah menjadi orang kaya, teman-teman. Dan hidupnya sudah mapan dan bahagia. Nah, setelah dia menjadi orang kaya, lalu ibunya dia sendirian di kampungnya. Maling kundang sudah tidak kasih kabar lagi. Lalu ibunya berdoa, ya Tuhan, semoga anak saya yang bernama maling kundang bisa ke kampung ini lagi. Saya sudah rindu Tuhan. Saya sudah kangen dengan saya punya anak. Tolong Tuhan, tunjukkan jalan agar maling kundang bisa pulang. Akhirnya maling kundang tidak, dia lewati kampungnya ibunya, lalu badai datang dan maling kundang pun harus istirahat di kampung. Dia sudah lupa kalau itu kampungnya teman-teman. Dia sudah lupa kalau yang dia singgah di situ itu kampungnya maling kundang. Bahkan dia sudah lupakan ibunya. Nah, setelah kapalnya terdampar, warga yang di kampung itu beramai-ramai kasih tahu ibunya, Nyonya Rabia, sepertinya ada kapal yang terdampar dan kapal itu, lihat teman-teman, kapalnya besar sekali. Nih, lihat. Dan yang punya kapal itu ternyata maling kundang. Lalu ibunya pun keluar dari rumah dan berlari menemui maling kundang. Ini ya teman-teman, ibunya dia keluar, dia temui maling kundang. Anakku, ternyata anakku sudah menjadi orang kaya. Apakah yang di sebelahnya anakku itu adalah menantuku atau istrinya maling kundang? Tetapi maling kundang dia bilang apa?
tidak mengenal. Itu siapa? Saya tidak mengenal perempuan tua yang pakai baju sudah sobek-sobek. Nah, maling kundang dia tidak akui ibunya. Lihat teman-teman, di gambar yang sebelah ini maling kundang dia usir ibunya. Pergi kau nenek tua, saya tidak mengenalmu. Lalu ibunya dia bilang begini, dia menangis. Maling kundang, saya ini adalah ibumu. Saya merindukanmu selama ini, saya mendoakanmu sehingga kamu jadi orang kaya. Kamu menjadi sukses. Tetapi maling kundang dia bilang begini, saya tidak mengenalmu orang tua. Sudah nenek, sudah tidak punya baju, bajunya sobek-sobek, dia tidak pakai sendal. Saya tidak mengenal. Akhirnya ibunya didorong. Ini. Iya. Tidak diakui ibunya. Dia malah menghina ibunya sendiri. Dasar nenek-nenek. Saya tidak mengenal. Terus datang bilang saya ini anaknya. Saya tidak mengenalmu nenek tua. Silakan pergi. Karena saya ini sudah menjadi orang kaya. Saya tidak punya ibu yang seperti ini. Saya tidak punya ibu saya sudah meninggal. Nah, dia bilang begitu, ibunya sudah mati. Sementara ibunya masih hidup. Ibunya lalu menangis. Dan karena ibunya sudah sakit hati, tidak diakui, maling kundang dia berangkat dengan kapalnya ke Bali. Karena maling kundang dia tidak ingin ada ibunya di situ terus mengganggunya. Lalu maling kundang dia naik ke kapalnya lagi, lalu berangkat. Nah, ibunya lalu berdoa, ya Allah, saya selalu mendoakan maling kundang untuk menjadi orang yang hebat. Saya selalu mendoakan maling kundang untuk menjadi anak yang baik. Saya selalu mendoakan maling kundang untuk menjadi orang yang kaya. Tetapi kenapa maling kundang setelah kaya, setelah sukses, dia malah tidak mengakui Tuhan? Nah, setelah ibunya berdoa, lalu badai pun datang, teman-teman. Kilat datang, petir datang, dan lautnya di apa? Lautnya ombaknya. Nah, dia menciptakan ombak yang begitu besar. Ibunya dia terus berdoa, Tuhan, tolong tunjukkan kalau memang maling itu adalah anak saya melahirkan dia, saya membesarkan dia, tetapi saat ini dia tidak mengakuiku Tuhan. Tolong buktikan Tuhan kalau saya ini adalah ibunya. Nah, saya mengutuk maling kundang untuk menjadi batu, kata ibunya. Ibunya lagi dia berjaga mengutuk maling kundang jadi batu. Akhirnya datanglah kilat, guntur, hujan yang begitu lebat. Terus yang di dalam lautan ini datanglah badai, teman-teman. Badai yang sangat besar sekali. Lalu kapalnya maling kundang dia mulai oleng, teman-teman. Datang lagi badai yang sangat besar dan kapalnya maling kundang dihantam badai dengan ombak dan mulai tenggelam. Iya, hancur. Iya, lalu barang-barang yang di dalam, yang dibawa harta, semuanya tenggelam. Nah, setelah kapalnya mulai tenggelam sedikit-sedikit, maling kundang dia baru sadar, teman-teman. Langsung maling kundang dia menundukkan kepalanya. Seperti ini ya, teman-teman. Baru maling kundang dia bilang,
Ampuni aku, Ibu. Saya memohon maaf, Ibu. Ampuni Malin Kundang. Malin Kundang minta maaf. Iya, karena Malin Kundang kan sudah di tengah lautan, ibunya sudah tidak dengar. Malin Kundang ada bilang minta maaf. Malin Kundang menangis, teman-teman. Menangis, ampuni aku, Ibu. Aku sudah salah, Ibu. Ibu, jangan kutuk aku, Ibu. Lalu kemudian pelan-pelan Malin Kundang dari kakinya sudah mulai menjadi batu. Malin Kundang dia rasanya sudah tidak bisa bergerak, badannya sudah jadi batu. Malin Kundang menangis, ampuni aku, Ibu. Lalu kemudian seluruh tubuhnya menjadi batu. Dan istrinya Malin Kundang dia menjadi seekor ikan. Ikan duyung. Iya, lalu dia pergi mencari Malin Kundang. Malin Kundang kamu di mana? Lalu ikan itu pun menemukan ada sebuah batu. Dia nggak tahu kalau itu Iya. Malin Kundang. Malin Kundang sudah jadi batu. Keesokan harinya, lihat kapalnya sudah dihantam badai ya teman-teman. Keesokan harinya, para warga beramai-ramai ke pantai karena banyak sekali serpihan kapal yang terdampar di pantai. Lalu warga mengatakan, ini adalah kapalnya Malin Kundang. Ayo kita pergi kasih tahu ibunya. Kalau kapalnya Malin Kundang sudah apa? Sudah tenggelam. Lalu warga pun ke rumahnya Malin Kundang. Ibu Rabia. Namanya Malin Kundang siapa namanya? Namanya ibunya Ibu Rabia. Lalu ibunya Malin Kundang buka pintu. Iya, ada. Lalu warga mengatakan, Ibu Rabia, sepertinya kapalnya Malin Kundang mengalami kecelakaan. Ayo kita ke pantai. Dan ibunya Malin Kundang pun baru sadar ternyata kutukannya telah terjadi. Lalu ibunya Malin Kundang berlari ke pantai dan menemukan Malin Kundang sudah menjadi batu dalam posisi seperti ini. Iya. Nah, teman-teman, Miss mau tanya, perbuatannya Malin Kundang baguskah tidak? Tidak. Tidak boleh dicontoh ya perbuatannya Malin Kundang kepada ibunya. Nah, teman-teman sayang ibunya apa tidak ya? Sayang. Teman-teman datang ke sekolah, siapa yang siapkan bekalnya? Ibunya. Yang antar ke sekolah? Ayah. Ada ayah, ada ibunya. Teman-teman tidak boleh melawan orang tua. Apalagi ibu. Siapa yang suka kasih menangis di sini ibunya? Hah? Siapa yang suka kasih menangis di sini? Tidak boleh ya. Ibunya harus di apa, teman-teman? Disayang, dia betul sekali. Pagi-pagi ibunya sudah bangun, masak. Buat apa? Bekal ke sekolah. Terus siapa yang masih dikasih mandi sama ibunya di sini? Ada yang masih dikasih mandi? Iya, ada yang masih dimandikan. Terus dipakaikan baju sama ibunya. Oh, sama kakak ya. Iya. Terus ibunya sudah setrikakan pakaiannya. Lihat pakaiannya teman-teman. Semuanya sudah rapi. Iya. Ya. Perbuatan yang tidak bagus tidak usah diikuti ya teman-teman. Iya. Harusnya ibu itu di apa? Disayang. Iya. Oke, teman-teman, di sini perkenalkan. Nah, dalam keluarga ada siapa saja ya teman-teman? Ada siapa? Ayah. Ada siapa lagi? Ibu. Ada siapa lagi? Kakak. Ini? Iya, ada adik. Di sini siapa yang punya adik? Iya. Siapa yang punya kakak? Nah,
adik juga ya. Nah, sekarang Miss mau bagikan. Kita akan mewarnai selendang untuk ibu ya. Kenapa berwarna selendang? Terserah ya, warnanya apa saja. Ayo silakan sayang. Ya, semua dapat ya. Teman-teman bisa kasih lihat hasilnya. Nah, kasih lihat ini. Iya. Oke. Oke, sayang. Wow. Bagus sekali ya.
bahasa Inggris. Nah, Miss Asti. Agnes.